Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 3 angkatan 60 peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari instansi pemerintah Kota Pekalongan dan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara dari berbagai macam kalangan masyarakat. Mari kita simak wawancaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta angkatan 60 kelompok 3. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Mulyadi. Beliau adalah seorang guru di MTS Darul Qadar dan sebagai ketua Yayasan Komunitas Orang Tua Asuh. Ini usia beliau 30 tahun. Oke, Bapak Mulyadi, di sini saya akan menanyakan kepada Bapak tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang arti wawasan kebangsaan dan bela negara? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Menurut saya, wawasan kebangsaan dan bela negara itu adalah kesadaran diri kita sebagai warga negara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih Bapak. Untuk yang kedua, di masa pandemi ini, apa wujud bela negara yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih. Dengan potensi saya sebagai seorang guru atau pendidik, maka wujud bela negara yang saya lakukan yaitu saya akan mengajarkan kepada peserta didik saya untuk saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong, saling membantu, apalagi di situasi pandemi yang saat ini itu harus timbul kesadaran dari kita untuk mereka yang membutuhkan. Itu kita tanamkan kepada anak didik kita. Oke. Kalau untuk jenengan sebagai ketua komunitas orang tua asuh, apa yang Anda lakukan Bapak? Untuk posisi saya sebagai ketua Yayasan Komunitas Orang Tua Asuh, kami mengarahkan seluruh potensi yang ada di Yayasan Orang Tua Asuh untuk membantu pemerintah dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kami bersama dengan pemerintah, dengan aparat desa, itu membagi sembako untuk warga yang terkena dampak pandemi. Kemudian kami juga melaksanakan yaitu layanan ambulan gratis untuk pasien-pasien yang membutuhkan bantuan. Kemudian kami juga menyediakan pengisian tabung oksigen gratis untuk pasien duafa emergensi yang membutuhkan bantuan. Masya Allah. Oke, terima kasih nih Bapak atas jawaban-jawabannya. Demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mulyadi Dwi Haryanto, SPDI, bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara adalah kesadaran diri untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini diwujudkannya dalam aksi bela negara sebagai guru, yaitu mengajarkan kepada anak didiknya untuk saling membantu kepada mereka yang membutuhkan, serta sebagai ketua Yayasan Orang Tua Asuh, Bapak Mulyadi bersama teman-temannya di yayasan dengan pemerintah maupun aparat melayani pasien-pasien duafa dengan ambulans dan pengisian oksigen gratis. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber dari SD Negeri Keraton Kota Pekalongan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini sudah ada narasumbernya, yaitu Ibu Widyarini dari SD Negeri Keraton sebagai guru kelas 4. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, izinkan saya, di sini saya ingin mewawancarai Anda mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Silakan. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu, pernahkah Anda mendengar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Ya, tentu saja sebagai tenaga pendidik, saya
wawasan kebangsaan dan bela negara bagi profesi Anda saat ini? Tentu saja sangat penting, karena sebagai tenaga pendidik kita harus memberikan contoh yang baik, harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak dan juga kepada masyarakat untuk lebih mencintai tanah air sendiri. Oke. Kemudian, apakah ada isu yang menimbulkan AKHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di lingkungan kerja Anda saat ini? Tentu saja, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini negara kita Indonesia sedang mengalami pandemi global, yaitu adanya virus COVID-19, dan tentu saja ini sangat mengganggu sistem belajar mengajar kita. Maka dari itu saya sebagai tenaga pendidik harus terus menggali, berupaya supaya bisa memberikan semacam pembelajaran yang menarik bagi anak-anak, sehingga anak-anak bisa lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Kemudian bagaimana sikap Anda dalam mengatasi pandemi ini mengenai pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan? Sikap saya tentu saja terus memotivasi dan tentu saja memberikan semacam pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak lebih mudah memahami dan mereka juga lebih tergali potensinya. Boleh saya minta contoh salah satu kegiatan yang Anda ajarkan kepada anak didik mengenai bela negara? Kita menerapkan 4M, seperti memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang keempat mencuci tangan, dan keempatnya stay at home, tetap berada di rumah. Oke, terima kasih Bu Widya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah mewawancarai saya. Semoga wawancara yang sudah pertanyaan jawabannya sudah saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas waktunya. Menurut Ibu Catur Windriani, sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan contoh yang baik sebagai implementasi bela negara agar peserta didik mampu mencintai tanah airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama saya Bapak Safiman, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah seorang ASN, Guru Pendidikan Agama Islam, dan di masyarakat beliau adalah seorang takmir masjid Jami Mu'az bin Jabal, dan beliau juga sebagai Ketua Layismuh Kecamatan Ngawen. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau seputar wawasan kebangsaan dan bela negara. Baiklah Bapak, kita sering mendengar wawasan kebangsaan ya Pak Nggih. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan itu yang bagaimana? Ya, cara pandang kita mengenai diri kita dan lingkungan kita untuk menggalang persatuan dan kesatuan di negara kita ini. Apakah wawasan kebangsaan itu merupakan pembinaan jati diri dan karakter untuk bangsa? Iya. Mungkin alasannya apa itu Pak? Alasannya itu penting karena untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, mungkin adanya perpecahan terhadap suatu suku dengan suku yang lain, jadi perlu diadakan itu wawasan kebangsaan ini biar rukun, biar tidak ada perpecahan di antara sesama warga atau sesama kelompok masyarakat. Misalnya kita kan berdekatan dengan organisasi lain, misalnya di sini ada NU, ada Muhammadiyah, ya itu perlu diadakan wawasan kebangsaan, sebab nanti kalau mereka tidak memahami wawasan kebangsaan bisa juga saling baik, ya. Itu tadi seputar tentang wawasan kebangsaan ya Pak Nggih. Kemudian sekarang untuk bela negara Pak. Nah, makna bela negara itu menurut Bapak itu seperti apa Pak, bela negara itu? Menurut saya kalau zaman dulu bangsa kita ini
pernah dijajah ya Pak ya, oleh Iya. Belanda, oleh Iya, Jepang. Jadi bela negara waktu dulu itu ya berperang melawan penjajah, pakai bambu runcing, Iya. pakai ya itu. Nah, kalau sekarang nih, kita sebagai warga negara yang baik, ikutilah anjuran pemerintah 5M 1D, memakai masker, mencuci tangan, terus menghindari mobilitas, kerumunan, dan juga tidak kalah penting yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu untuk bela negaranya ya. Terus gini Pak, seberapa penting sih Pak bela negara itu untuk kita miliki? Sangat penting sekali, karena kita sebagai warga negara harus membela negara kita. Kalau kita tidak membela negara kita, gimana nanti? Misalnya yaitu dengan berbuat yang positif tadi di negara kita ini. Gimana kalau tidak diperlukan itu bela negara, nanti ya negara ini mau jadi apa? Pak, jadi sangat penting sekali nih Pak, Iya, untuk kita menanamkan dalam diri kita itu wawasan kebangsaan dan Iya. juga bela negara nih Pak. Iya. Ngoten nggih Pak. Baiklah Bapak, terima kasih nih Pak atas Bapak berkenan untuk berwawancara dengan saya. Terima kasih sekali sudah melonggarkan waktunya Pak. Terima kasih nggih. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Satiman Magister Pendidikan Islam. Semoga menambah semangat kita untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kita dan bela negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak Satiman, Magister Pendidikan Islam, wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Kesimpulan dari wawancara dengan ketiga narasumber adalah pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan masyarakat. Apapun profesi dan kedudukan kita, sudah saatnya kita sebagai bangsa Indonesia turut serta dalam membela negara dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan cinta tanah air yang dapat dimulai dari lingkungan terdekat kita terlebih dahulu. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.